yang dibuat sesembahan berdasarkan ayat Al-Quran dan diperkuat dengan hadis-hadis. Al-Mawsu'at Fiqh juz 12 sahih 100 sampai 101. Baik. Redaksinya, ikhtilaful ulama fi hukum taswir, perbedaan pendapat para ulama dalam hukum menggambar sesuatu yang ada rohnya baik manusia ataupun hewan, itu terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa menggambar sesuatu yang ada rohnya itu tidaklah haram. Inna dzalika ghairu haram, tidak haram. Wala yahrumu minhu illa yasna'u man ya'budu min dunillah, yu'badu min dunillah. Dan tidak haram membuat gambar baik itu berupa 3 dimensi atau tidak, baik itu manusia atau hewan, itu tidak haram kecuali dibuat berupa patung yang memang disengaja untuk disembah. Jadi kalau buat patung dan patungnya itu bukan patung sesembahan, itu tidak masalah. Tidak ada tujuan untuk sembah. Jadi jenengan misalnya memahat kayu misalnya, kemudian dijadikan gambar saya misalnya, tidak ada tujuan untuk sembah, maka tidak apa-apa. Ini mungkin yang dijadikan Mbah Maimun Zubair itu membuat patung Pangeran Diponegoro di pinggir laut, ya. Padahal mayoritas kiai pesantren itu tidak memperbolehkan. Mbah Maimun berani membuat patung Pangeran Diponegoro. Ya karena memang alasannya bukan untuk disembah, hanya untuk mengingat jasa pahlawan saja. Tapi kalau menurut pendapat yang pertama, iya wale mengingat jasa kok, iya, apa dalilnya? Qala ata'buduna ma tanhitun. Allah berfirman, ata'buduna wahai kaum Nuh, apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, sedangkan Allah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, sekaligus apa yang kalian perbuat. Kamu dan patungmu itu yang menciptakan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kowe kok malah nyembah patung sing mbok gawe dhewe. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mengharamkan menjual khamr, kemudian mengharamkan maisir, judi, dan juga mengharamkan makan khinzir. Apa khinzir? Babi. Berarti kalau celeng enggak? Enak sini? Anjing. Kata Sukino ini udah haram itu buku karena nggak ada dalam Al-Quran. Wal asnam, dan juga apa? Berhala. Jadi dalam hadis sendiri yang haram itu berhala. Yang haram berhala. Bukan patung. Patung itu timsal. Patung itu dalam bahasa Arab timsal. Kalau asna, patung yang dibuat sembahan, itu namanya sonam, berhala. Kemudian wahtajal qailuna bil ibahah. Orang-orang yang mengatakan bahwa patung dan lain sebagainya itu hukumnya boleh, itu berdasarkan firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Ya, ya'maluna ma yasha'u ma'arib wa tamathila wa jifanan kal jawab. Jin-jin pengikut Sulaiman itu membuat apa saja yang dikehendaki oleh Sulaiman, mulai dari buat tempat ibadah, mihrab, membuat tamathil, patung. Waqalu, nah menurut mereka wa syar'u man qablana syar'un lana. Syariat umat terdahulu juga syariat bagi kita. Apa buktinya? Karena ada firman Allah berbunyi ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka umat-umat terdahulu itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Oleh karena itu dengan petunjuk mereka kita harus mengikuti. Kalau dalam syariat Nabi Sulaiman boleh buat patung, berarti kita juga boleh buat patung. Ya kalau patung aja boleh, berarti yang lain bablas. Boleh semua. Kemudian alasannya lagi adalah berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan alladzina yudhahuna bi khalqillah, yang mendapatkan ancaman dari Allah itu adalah orang-orang yang membuat tandingan terhadap ciptaan Allah. Hadis ini kata beliau dilarikan kepada
tidak secara mutlak. Artinya kalau hadis ini dijadikan alasan pengharapan patung, maka berarti nanti membuat gambar pohon, membuat gambar gunung, membuat gambar bulan dan matahari, maka otomatis juga haram dong. Kudune haram, padahal tidak ada satu ulama yang mengatakan haram. Kan ini kan makhluknya pangeran. Berarti kalau kita menggambar berarti kita buat tandingannya ciptaan pangeran, bro. Makna dari kala ya itu sepakat ulama tidak ada yang mengharamkan.